Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang analisis model-model research and development atau R&D dalam pengembangan media bahan ajar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat pesat, sehingga dalam dunia pendidikan harus mengikuti perkembangan tersebut. Berbagai upaya dan usaha dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di antaranya dengan memperbaiki proses belajar mengajar. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar itu dengan mengembangkan media bahan ajar. Nah, pengembangan media bahan ajar ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Nah, dalam research and development ini banyak sekali model-modelnya. Nah, di mana melalui model ini akan memberikan kerangka kerja untuk pengembangan teori serta mendapatkan masukan dalam menyempurnakan sebuah produk yang akan dihasilkan, sehingga final product atau hasil akhir dari produk yang dikembangkan itu benar-benar efektif dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, rumusan masalah dalam makalah kami yang pertama menjelaskan pengertian model R&D, kemudian menjelaskan karakteristiknya, menjelaskan langkah-langkahnya, dan menjelaskan macam-macam dari model R&D. Kemudian tujuannya itu untuk mengetahui pengertian model R&D, memahami karakteristiknya, memahami langkah-langkahnya, memahami dan menganalisis macam-macam dari model R&D tersebut. Nah, berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, pembahasan kami terdapat 4. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian model research and development atau R&D. Nah, research and development ini atau penelitian dan pengembangan merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan suatu produk. Nah, kemudian menurut Bock and Gall, penelitian pengembangan itu merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Nah, tujuan dari penelitian dan pengembangan itu untuk menemukan, untuk mengembangkan dan memvalidasi sebuah produk. Nah, kemudian penelitian pengembangan di bidang pendidikan itu berbeda dengan penelitian konvensional seperti survei, eksperimen, dan analisis korelasi. Menurut Van den Acker, penelitian pengembangan di bidang pendidikan itu fokusnya pada kontribusi praktis dan ilmu pengetahuan. Adapun produk yang dihasilkan itu bisa berupa hardware dan software. Nah, di mana melalui produk-produk tersebut yang menggunakan model R&D ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, terutama menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan juga sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya adalah karakteristik model research and development. Yang pertama, studying research finding pertinent to the product to be developed, yaitu peneliti pada tahap ini tuh melakukan penelitian awal guna mencari temuan penelitian terkait produk yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua, developing the product based on this finding, mencari literasi yang sesuai dengan masalah yang ada. Tujuannya itu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian field testing in the setting where it will be used eventually. Yang ketiga ini melakukan uji coba melalui 2 tahap. Yang pertama uji coba skala terbatas, kemudian uji coba secara luas. Nah, yang terakhir revising to correct the deficiency found in the field testing stage. Yang terakhir ini melakukan revisi atau perbaikan dari produk yang sudah dihasilkan. Jadi setelah menentukan awal, kemudian dilakukan uji coba, maka di akhir dilakukan revisi atau perbaikan apakah produk tersebut terdapat kelemahan sehingga bisa diperbaiki untuk untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah model research and development. Nah, menurut Bock and Gall ini terdapat 10 langkah. Nah, langkah pertama itu
melakukan studi literasi terkait produk yang akan dihasilkan itu. Kemudian langkah kedua menyusun rencana penelitian, itu berupa rumusan masalah dan tujuannya juga. Kemudian selanjutnya itu mengembangkan bentuk awal produk. Nah, setelah mengembangkan bentuk awal produk itu dilanjutkan dengan uji coba. Nah, uji coba yang pertama itu uji coba skala terbatas. Nah, kemudian selanjutnya adalah melakukan perbaikan dari uji coba awal itu. Nah, setelah itu melakukan uji coba kedua, yaitu uji coba dalam skala yang lebih luas. Nah, selanjutnya dilakukan lagi perbaikan dari uji coba yang skala luas tersebut. Nah, setelah itu baru melakukan validasi terhadap hasil dari uji coba produk yang terakhir.